Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Manhaj wal-Ittiba. Manhaj, metode, jalan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ittiba mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan para tabi'u at-tabi'in, dan para imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah setelah membawakan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah kita bahas kemarin, beberapa faedah pelajaran berharga darinya. Kemudian beliau membawakan potongan hadis, masih ada kaitan dengan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Poin yang ke-8 halaman 31. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, laqad ji'tukum biha baydha anaqiyah fala takhtalifu ba'di. Rasul SAW bersabda, sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian syariat Islam dalam keadaan baydha, putih, naqiyah, jernih. Fala takhtalifu ba'di, maka jangan kalian berselisih sepeninggalku. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini asalnya ada dalam Sunan Ibnu Majah, tapi tanpa ada lafaz fala takhtalifu ba'di, jangan kalian berselisih sepeninggalku. Ya, kita mau rujuk atau kembali, atau kita cross-check langsung ke kitab Sunan Ibnu Majah, ya. Mumpung kita ada di perpustakaan, ya, kita buka dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Ini bab pertama atau muqaddimah, ya. Dalam Sunan Ibnu Majah ada bab pertama, judulnya bab ittiba'u sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bab ittiba'i sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di bab pertama dalam Sunan Ibnu Majah itu judul babnya bab ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis pertama, sabda Rasul SAW, ma amartukum bihi fakhudhu,
apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang kalian, maka jauhi. Itu hadis pertama dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima. Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda mengatakan, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafuhu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kami pernah ditemui oleh Rasulullah SAW dan kami pada waktu itu sedang membicarakan tentang kefakiran dan kami pun merasa khawatir akan tertimpa kefakiran tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, al-faqru takhafun, apakah kalian takut dengan kefakiran? Waladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tusabbanna alaikumud dunya sabba, sungguh kalian akan diberikan dunia ini. Ya, kata Rasulullah SAW, la tusabbanna alaikumud dunya sabba, kalian akan dihujani dengan dunia. Hatta la yuzigha qalba ahadikum izaghatan illa hiya. Sampai salah seorang dari kalian tidaklah condong kecuali kepada dunia. Wa aimallah, kemudian Rasul bersabda, demi Allah, laqad taraktukum ala mislil bayda lailuha wa naharuha sawaun. Ini inti pembahasan kita, ya. Hadis kelima dari Sunan Ibnu Majah. Rasul mengatakan, demi Allah, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Malamnya itu sama dengan siangnya, terang benderang. Inilah ma'asal muslimin yang harus kita cari, yang harus kita kejar, yang harus kita pegang erat. Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Islam yang putih bersih. Jelas, al-haq itu hak, dan yang batil itu batil. Mana itu tauhid, mana itu syirik, itu terang benderang. Mana sunnah, mana bid'ah, itu jelas. Demikian pula mana taat, mana maksiat. Dan inilah yang akan menjadikan umat jaya, mulia, menang di atas muka bumi ini kalau mereka kembali kepada Islam yang putih bersih ini. Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhatum anabal bakar wa raditum bil zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian, wahai umat Islam, telah berjual beli dengan cara riba, kalian tamak dengan peternakan, dengan pertanian, tamak dengan dunia, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian atau atas kalian, dan tidak akan mungkin Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Yaitu tadi, agama Islam yang putih bersih, yang malamnya seperti siangnya, kata Rasul, yang terang benderang. Ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pelajari, yang harus kita cari, yang kita harus amalkan, yang kita harus pegang erat. Oleh karena itulah, di antara manhaj dakwah salafiyah adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Atau kalau bisa kita katakan, ini salah satu program besar dakwah salafiyah, Al-Firqah Najiyah Ta'ifah Mansurah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu
at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah adalah memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran pemikiran-pemikiran sesat dalam segala bidangnya. Terutama dalam bidang al-aqidah. Kemudian mentarbiyah umat di atas Islam yang putih bersih. Karena kata para ulama, tidak mungkin kita akan bisa sampai kepada hatta tarju ila dinikum. Tidak mungkin kita bisa kembali kepada agama kita kecuali lewat dua hal ini, tasfiyah wa tarbiyah. Karena Islam terutama di zaman sekarang ini penuh dengan kotoran-kotoran yang ditempelkan oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Banyak dari kaum muslimin yang kebingungan. Islam mana yang benar? Ya. Syirik dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Entah lewat sholawat, entah lewat pujian kepada Rasulullah SAW. Ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Demikian pula kebid'ahan. Ya, makanya harus adanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Dan itulah yang Rasul sampaikan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan ungkapan tadi, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, itu juga salah satu rangkaian dari hadis Irbad bin Sariyah. Karena hadis Irbad bin Sariyah itu banyak redaksinya. Ya. Yang kita bahas kemarin itu riwayat Abu Dawud. Ya, pada minggu yang lalu itu kita jelaskan hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada riwayat lain dari Ibnu Majah. Kita mau bacakan. Mau kita baca hadis Irbad bin Sariyah dari Sunan Ibnu Majah. Ini di bab ittiba sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Kalau tadi bab ittiba sunnah Rasul, bab mengikuti sunnahnya Rasul. Kalau di sini bab mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Hadis yang ke-42. Ya, hadis yang ke-42 dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasul SAW sudah kita sampaikan pernah mengimami salat, ya, yaitu salat fajar, salat subuh. Fa wa'adana mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Lalu Rasul memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang sangat mendalam sampai hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Fakila ya Rasulullah, kemudian dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wa'atana mau'izatan muwaddi', ya Rasulullah, engkau telah memberikan wejangan yang sangat luar biasa, wejangan orang yang akan berpisah. Fa'had ilaina bi'ahdin, berikan kami wasiat ya Rasulullah. Faqala, Rasul SAW bersabda, alaikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Ya, wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, wa in abadan habasyiyah. Ya. Wa in abadan habasyiyah. Kemudian hadis ini nomor 42 ini mirip dengan yang kita sampaikan pada riwayat Abu Dawud kemarin. Kemudian riwayat yang berikutnya, ya, riwayat yang berikutnya masih sekali lagi hadis Irbad bin Sariyah. Ini biasa dalam periwayatan hadis, terkadang redaksi hadis itu banyak, ya. Dan ini semuanya sahih yang dari riwayat Irbad bin Sariyah ini. Hadis yang nomor 43, Rasul SAW ketika ditanya, dimintai wasiat, kalau dalam riwayat tadi langsung Rasul mengatakan usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tapi dalam redaksi yang berikutnya ini, Rasul mengatakan, qad taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas syariat Islam yang bayda, putih bersih.
lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazihu anha ba'di illa halik. Tidaklah yang menyimpang dari syariat Islam yang putih bersih setelahku itu kecuali dia akan binasa. Kemudian Rasul mengatakan, man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bima araftum min sunnati. Maka pegang erat sunnahku yang kalian ketahui. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Addu alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnahku tersebut dengan gigi geram kalian. Wa alaikum bitta'ah wa in abdan habasyiyah. Dan wajib bagi kalian mentaati pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Ini sekali lagi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dari hadis Irbad bin Sariyah. Ini ada beberapa redaksinya, ya. Beliau menyebutkan hadis Irbad bin Sariyah dengan beberapa redaksi meskipun dengan penggalannya saja, potongannya saja. Demikian pula dalam riwayat yang ke-9, ya, atau poin yang ke-9, Rasul SAW mengatakan, qataraktukum alal wadihah. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang wadihah, yang putih bersih. Ini semakna dengan hadis yang kita sampaikan dari riwayat Imam Ibnu Majah. Meskipun di sini tambahannya tidak ada dalam riwayat Ibnu Majah, fala tadhhabu yaminan wala shimala. Jangan kalian pergi ke kanan ke kiri. Artinya luruslah di atas sunnah Rasulullah SAW. Jadi riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah poin 89 itu, ini potongan dari hadis Irbad bin Sariyah yang kita baca tadi, riwayat Imam Ibnu Majah dan juga riwayat yang sebelumnya tadi. Yang intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan dua riwayat ini yang masih ada kaitan dengan hadis Irbad bin Sariyah untuk menjelaskan kepada kita wajibnya berpegang teguh dengan manhaj Rasul, manhaj para sahabat Ar-Rasul SAW, khususnya dalam masalah al-aqidah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Seperti dalam hadis perpecahan umat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Rasul telah meninggalkan kita di atas Islam yang putih bersih. Ya, artinya kewajiban kita hanya berpegang teguh dengan Islam yang putih bersih yang telah Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau. Bukan Islam yang telah dikotori atau Islam yang jadi-jadian. Bukan Islam yang diajarkan bukan oleh Rasulullah SAW alias bid'ah. Ya. Dan ini yang sudah kita sampaikan tadi termasuk salah satu program besar dakwah salafiyah at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Entah kotoran syirik, bid'ah, ataupun pemikiran-pemikiran sesat. Dalam semua bidangnya. Dalam bidang akidah, bidang ibadah, bidang dakwah, dan seterusnya. Harus Islam dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Ini program besar dakwah as-salafiyah untuk mengarah kepada kejayaan umat. Makanya dusta kalau ada kelompok yang menuduh dakwah salafiyah tidak ingin untuk meraih kejayaan umat. Kita katakan kita ingin meraih kejayaan umat, tapi dengan metode Rasulullah SAW. Seperti yang Rasul sampaikan tadi. Sallallahu dullan la yanzi'u hatta tarji'a dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah entas sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi yang Rasul sampaikan kepada kita. Kejayaan umat akan kita raih kalau kita kembali kepada agama kita. Agama yang Rasul sampaikan tadi, yang Rasul tinggalkan kita di atas Islam yang putih bersih. Dan itu akan tercapai, terwujud dengan adanya at-tasfiyah. Dipisahkan mana Islam yang jadi-jadian, yang dikarang-karang oleh manusia, yang tidak bertanggung jawab, yang dinisbatkan kepada Islam, sedangkan Islam berlepas diri darinya. Ya. Dan sekaligus mentarbiyah umat di atas ajaran Rasulullah SAW, ajaran para sahabat Rasulullah SAW.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, karena hari ini kita masih ada kaitan dengan nisfu Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban, maka dalam rangka melaksanakan tadi at-tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, banyak dari kaum muslimin, ya, yang mengadakan ritual-ritual yang tidak ada ajarannya dari Rasul atau para sahabat Rasul SAW di pertengahan bulan Sya'ban secara khusus. Ya, karena kita mendekati pertengahan bulan Sya'ban, ya, maka perlu untuk kita sampaikan kepada umat Islam beberapa hal ini, ya, sebagai bentuk tadi at-tasfiyah. Ini dalam rangka melaksanakan sabda Rasul, iyyaku wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Yaitu diantaranya sebagian kaum muslimin mengadakan sholat malam nisfu Sya'ban secara khusus. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat tahajud istilahnya, sholatul lail, ya silahkan. Ya. Tapi tidak boleh dikaitkan dengan pertengahan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, ya. Atau masalah puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, kita lanjutkan, alhamdulillah. Tadi kita sampaikan di antara program dakwah salafiyah adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Salah satu contoh tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, yaitu membersihkan Islam dari ritual-ritual yang bid'ah atau hadis-hadis yang palsu dan dhaifah, lemah. Di antaranya hadis tentang ibadah di pertengahan bulan Sya'ban secara khusus. Jadi kita sampaikan, kalau mau beribadah silahkan, sholat malam, ya, yang biasa sholat malam silahkan, sholat, ya, di pertengahan bulan Sya'ban, tapi tidak boleh mengkhususkan, ya, malam itu, ya, saja. Ya, atau dengan meyakini keyakinan-keyakinan tertentu ketika sholat malam di nisfu Sya'ban tersebut. Ini bukan berarti kita melarang orang ibadah, tidak. Cuma sekali lagi hati-hati kalau mengkhususkan ibadah yang tidak ada dalil khusus tentangnya. Di antaranya mengkhususkan sholat malam, ya, di pertengahan bulan Sya'ban. Kita mau baca ucapan para ulama tentang hal ini, ya. Yang pertama, ini kita ambil dari buku Husnul Bayan Fima Warada Fi Lailatin Nisfi Min Sya'ban, karangan Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman, hafidhallahu ta'ala. Beliau menukilkan ucapan ulama-ulama Ahlussunnah tentang ritual ibadah ataupun hadis di pertengahan bulan Sya'ban. Qala Abu Syam al-Maqdisi fi Kitabi Al-Ba'its, ya, Abu Syam al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ba'its, beliau mengatakan, wa qala Ibnu Dihya fi kitab ma ja'a fi syahri Sya'ban min ta'lifihi, qala ahlu ta'dil wal jarh. Beliau menukil, Abu Syamah menukil ucapan Ibnu Dihya dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban, berkata ahlu ta'dil wal jarh, berkata ulama ahli hadis, laisa fi hadisin nisfi min Sya'ban hadisun yasih. Tidak ada hadis, tentang ritual ibadah di pertengahan bulan Sya'ban yang sahih. Ya, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan ibadah khusus di bulan atau pertengahan bulan Sya'ban. Fatahafadhu ibadallah min muftarin yarwi lakum hadithan yasukuhu fi ma'radil khair. Maka hati-hatilah wahai hamba-hamba Allah dari orang-orang yang berdusta yang meriwayatkan kepada kalian hadis yang dibawakan untuk memotivasi manusia berbuat kebaikan. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, bukan dengan membawakan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah ataupun yang palsu. Kemudian kata beliau, fasti malul khairi yanbaghi an yakuna masyru'an min Rasul sallallahu alaihi wasallam.
berbuat kebaikan harus sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Fa idza sahha annahu kadzib kharaja al-masyru'iyyah. Kalau hadis itu dusta atas nama Rasulullah SAW, maka itu bukan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Wa kana musta'miluhu min khuddami syaitan. Maka orang yang menggunakan hadis yang dhaif, yang palsu dalam melaksanakan ibadah, itu termasuk membantu asyaitan. Ya, listi'mali hadisan ala Rasulullah SAW lam yunazilullah bihi min sultan. Yaitu dia berdusta atas nama Rasulullah SAW yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Itu ucapan Imam Abu Syama Al-Maqdisi dari Ibnu Dihyah. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata, wa laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun yu'awwal alaih la fi fadliha wa la fi naskhil ajal fiha fala taltafitu ilaih. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kalau mau dilihat jilid 16 halaman 128. Kata beliau, tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah tentang keutamaan pertengahan bulan Sya'ban ataupun tentang masalah ditulisnya ditakdirkannya ajal manusia di pertengahan bulan tersebut, maka jangan kalian berpegang teguh dengannya atau jangan menoleh kepadanya. Ini hadis yang sekali lagi tidak ada yang sahih tentang keutamaan pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian kita bawakan lagi di sini dinukilkan oleh Imam Al-Syekh Masyhur Hasan Salman ucapan Imam An-Nawawi. Ya, ucapan Imam Nawawi yang sudah masyhur, beliau salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wahatani ai salatul raghaib wa salatu nisfi Sya'ban as-salatani bid'atani madhmumatani munkaratani qabihatan. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dua salat ini, yaitu salat raghaib. Salat raghaib itu salat di awal bulan Rajab. Ini sudah pernah kita sampaikan dahulu. Ya, salat antara maghrib dan isya ya di Jumat pertama di bulan Rajab, namanya salat raghaib. Kata Imam Nawawi, salat raghaib dan salat di pertengahan bulan Sya'ban adalah salatani bid'atan, salat yang bid'ah. Ya. Ini ucapan Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Kata beliau, ya, ini silakan dikomentari, ini lembut atau keras dan tegas. Kata beliau, salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban itu dua salat yang bid'ah, madhmumatani, yang dicela, munkarotani, yang mungkar, qabihatani, yang jelek. Masya Allah. Intinya luar biasa ketegasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menghukumi dua salat ini. Ya. Banyak orang yang mengatakan harus kita lemah lembut, harus kita katakan ya lemah lembut pada tempatnya. Tapi pada waktu harus keras tegas, memang harus seperti ini. Kata Imam An-Nawawi, salat raghaib, salat nisfu Sya'ban itu bid'atani, madhmumatani, munkarotani, qabihatan. Beliau sifati dengan 4 sifat yang jelek, yang buruk. 2 salat yang bid'ah, 2 salat yang tercela, 2 salat yang mungkar, dan salat yang jelek. Ya, wala yaghtar bi dzikrihima atau yughtar bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulub wal Ihya. Maka jangan orang itu terpedaya dengan disebutkannya 2 salat tersebut dalam kitab Qutul Qulub atau Ihya Ulumuddin. Ucapan Imam Nawawi bisa dilihat ya, dalam kitab beliau Majmu' ya, jilid yang keempat halaman 56. Kita tambah lagi
dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Manarul Munif. Ya, kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Manarul Munif. Kata beliau, wa minal ahaditsil maudhu'ah ahaditsu salatin nisfi min Sya'ban. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hadis-hadis yang palsu adalah ahaditsu salati lailatin nisfi min Sya'ban. Hadis-hadis tentang salat malam di pertengahan bulan Sya'ban. Ini sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, termasuk hadis-hadis yang maudhu'ah. Kemudian kata beliau, wa hadhihi as-shalah wudi'at fil Islam ba'dal arba'imi'ah. Salat nisfu Sya'ban secara khusus ini diadakan pertama kali dalam Islam setelah abad keempat. Artinya bukan ajaran Rasul, bukan ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Mas'ud Hasan Salman membawakan ucapan Ibnu Dihya. Kata beliau, kata Ibnu Dihya rahimahullah, wa mimma ahdatsahu al-mubtadi'un wa kharaju bihi amma wasamahu al-mutasyarri'un wa jarau fihi ala sunanil majus wa takhadu dinahum lahwan wa la'ibah al-waqid lailatun nisfi min Sya'ban. Di antara yang diada-adakan oleh ahli bid'ah dan mereka keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata beliau mengikuti jejak orang-orang Majusi dan menjadikan agama mereka sebagai mainan dan canda gurau, yaitu perayaan nisfu Sya'ban. Kemudian kata beliau, walam yasih fiha syai'un an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ritual ibadah perayaan di pertengahan bulan Sya'ban itu tidak pernah diajarkan oleh Ar-Rasul. Tidak ada hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nataqa bisalati fiha. Rasul tidak pernah mengajarkan salat khusus di pertengahan bulan Sya'ban, ya, dan lain seterusnya. Ini panjang ucapan beliau. Nanti bisa dilihat dalam kitab tadi Al-Ba'its fi Inkaril Hawadits karangan Imam Ibnu Asyama. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, agar Islam betul-betul terang benderang. Mana itu yang hak dan mana itu yang batil, mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah, biar jelas. Biar umat ini bisa berpegang teguh dengan Islam yang kata Rasul tadi, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan tasfiyah ini banyak sekali bidangnya. Tasfiyah dalam masalah akidah, ini pun dalam banyak bidangnya juga. Dalam tauhid asma wa sifat misalnya, kita harus membantah orang-orang yang mentakwilkan misalnya sifat-sifat Allah, yang mentakwil sifat tangan Allah dengan kudratullah, mentakwilkan ketinggian Allah dengan ketinggian kedudukan. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan Allah itu Al-Ali wa huwal Aliyul Azim. Ketinggian Allah mencakup 3 ketinggian. Ketinggian kedudukannya, ketinggian kekuasaannya, dan ketinggian zatnya. Zat Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arsy, di atas langit. Ya, bukan seperti ahli bid'ah yang hanya menetapkan ketinggian kedudukan Allah saja. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula harus ditasfiyah dalam masalah tauhid rububiyah uluhiyah. Ya, dijauhkan umat dari syirik dalam rububiyah. Seperti keyakinan rezeki di tangan sebagian makhluknya, yang mengatur alam semesta ini sebagian wali-wali Allah. Naudzubillah min dzalik. Harus tasfiyah. Diperingatkan umat dari syirik dalam rububiyah. Demikian pula tasfiyah umat dari syirik dalam al-uluhiyah, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasul sangat getol untuk memerangi kesyirikan dalam segala bidangnya. Ya,
Demikian pula dalam suatu kejadian ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, karena engkau, karena Allah, dan karena dirimu ya Rasulullah. Di situ disamakan kehendak Allah dengan kehendak Rasul. Rasul marah. Seraya mengatakan, aja'atai lillahi nidda. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Rasul tegas keras mengingkari orang yang mengucapkan ucapan yang ada unsur menyamakan Allah dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ketika ada seorang yang menyenandungkan puisi atau syair, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Ada di antara kita seorang nabi yang tahu apa yang akan datang. Rasul pun marah, Rasul pun menegur. Kalau masalah syirik, entah syirik rububiyah, uluhiyah ataupun asma sifat, Rasul tegas. Ya, bukan seperti sebagian oknum meskipun mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah, tapi justru malah mendukung orang-orang yang jatuh ke dalam syirik dalam tauhid asma wa sifat dengan meramal seseorang menjadi presiden RI 2019. Naudzubillah min dzalik. Ini seperti tadi Rasul mengingkari orang yang mengatakan ada di antara kita nabi yang tahu yang gaib. Rasul saja mengingkari. Kenapa kalian nggak mau mengingkari? Ya, kalau masalah ikhtilaf ijtihadi, Rasul tidak keras tegas terhadap orang-orang yang berselisih dalam masalah khilaf ijtihadi, seperti dalam kasus hadis la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Intinya sekali lagi harus ada tasfiyah, ketegasan, harus ada bentuk pembantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dari al-aqidah, terutama dalam akidah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Demikian pula akidah tentang sahabat Rasulullah SAW harus tasfiyah, harus orang itu menghormati para sahabat, tidak boleh mencaci maki. Demikian pula sikap terhadap penguasa kaum muslimin harus tasfiyah. Akidah Abdullah bin Saba, bid'ah sabaiyah yang mencaci maki pemimpin kaum muslim harus dibersihkan. Siapapun orang yang melakukannya, entah yang mengaku ahlussunnah atau tidak, yang mengaku dai ahlussunnah atau tidak, kalau melakukan perbuatan bid'ah sabaiyah harus dibersihkan, harus dibantah. Bukan malah didiamkan. Summun bukmun umyun naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah, harus betul-betul ada tasfiyah. Demikian pula dalam kitab-kitab bahasa Arab. Harus juga ada tasfiyah. Karena banyak dari al-bid'ah yang memasukkan kesesatan mereka dari sisi bahasa Arab atau di buku-buku bahasa Arab. Bahkan mereka menyisipkan tauhid hakimiyah dalam kitab bahasa Arab. Ada suatu paket buku bahasa Arab, di situ ada paket tauhid, istilahnya begitu. Diajarkan di situ tauhid hakimiyah. Banyak dari dai-dai kita atau yang mengaku ahlussunnah wal jamaah ketika mengajar buku itu tidak ngeh, tidak sadar kalau dia mengajarkan tauhid hakimiyah, meskipun mengaku tahu manhaj. Padahal dia ketika mengajarkan bab tersebut, bab tentang makna la ilaha illallah, dia tidak tahu atau tidak sadar kalau dia mengajarkan tauhid hakimiyah tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ta'ni la narda binidhamin yukhalifun dalam Islam. Dikatakan di situ la ilaha illallah artinya kami tidak ridha dengan undang-undang, dengan hukum kecuali hukum Islam. Ini tauhid hakimiyah yang dipropagandakan, disebarluaskan oleh orang-orang harokah, orang-orang khawarij. Namun sangat disayangkan ada yang ngaku ustadz ahlus sunnah, ustadz salafi, namun tetap mengajarkan hal tersebut kepada santri-santrinya. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk al-jahl, kejahilan terhadap al-manhaj. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari dua poin yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah tentang sabda Rasul taraktukum alal bayda, yang itu termasuk bagian daripada hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kita coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk.
Ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya tentang hadis Nabi SAW, la adwa wala tiara, tidak ada penyakit yang menular, sedangkan kita tahu bahwa ada penyakit yang menular seperti corona. Tolong jelaskan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam memahami hadis itu harus lengkap, komplit, ya. Hadis ini sahih. Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hadis la adwa. Karena dalam hadis yang lain Rasul mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti engkau lari dari seekor singa. Di sini ada penetapan adanya penyakit menular. Cuma dalam hadis la adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maka kalau kita tahu dua hadis ini, maka sikap kita juga ada dua. Yang pertama, harus kita banyak bertawakal kepada Allah, karena semuanya dengan kehendak Allah. Berapa banyak orang yang juga dekat dengan orang-orang yang tertimpa penyakit corona, seperti dalam kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya, mereka kerja di kapal, banyak yang di kapal terkena penyakit virus corona tadi, tapi mereka tidak terkena. Karena apa? Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada tawakal kepada Allah. Harus betul-betul bersandar kepada Allah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semua dengan masyiat Allah. Yang kedua, sikap kita tentunya harus ada kewaspadaan. Alhamdulillah pemerintah kita dan juga para medis sudah sepakat untuk kita jaga jarak, tetap bekerja, belajar, beribadah di rumah. Ini sebagai bentuk kewaspadaan seperti yang Rasul sampaikan tadi, firra minal majdzum firaraka minal al-asad. Bagaimana caranya tobat dari maksiat? Karena sangat sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama, harus ada perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus ingat kematian bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, apalagi di wabah penyakit corona seperti ini. Kita harus betul-betul ingat kematian. Bahwasanya kematian bisa menimpa siapapun, kapanpun saja, tidak pandang bulu, tidak pandang waktu. Itu kalau kita ingat, insya Allah akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada himbauan dari pemerintah yang bertepatan dengan salat Idul Fitri tahun ini yang ditiadakan. Apakah kita salat Idul Fitri sendiri bersama keluarga? Ini sama dengan salat Jumat. Kata para ulama, tidak ada salat Jumat di rumah. Kalau tidak ditiadakan salat Jumat di masjid, salat Idul Fitri, maka jangan ngarang-ngarang ibadah sendiri. Kalau salat Jumat, cukup kita ganti dengan salat zuhur, 4 rakaat, selesai. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang ada larangan, apalagi salat tarawih yang hukumnya sunnah, salat wajib saja kita alihkan ke rumah kalau memang ada udzur, apalagi salat yang sunnah. Salat Idul Fitri betul wajib. Kalau memang ditiadakan karena adanya kemadaratan berupa wabah penyakit virus corona yang senantiasa semakin bertambah di negeri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan musibah ini dari kita semuanya. Maka kita harus yakin Islam itu mudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada salat Idul Fitri sendiri di rumah, sebagaimana kata ulama tidak ada salat Jumat sendiri di rumah. Kalau sudah gugur salat Jumat di masjid, salat zuhur 4 rakaat. Kalau tidak ada salat Idul Fitri karena ada udzur wabah virus corona, maka insya Allah tetap kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ada udzur. Sekali lagi, tidak ada salat Idul Fitri atau salat Jumat sendiri di rumah. Sudah, fattaqullaha mastata'tum, gugur kewajiban.
nanti kalau Ramadan, mohon petunjuk bagaimana aktivitas kita sebagai muslim saat Ramadan nanti. Alhamdulillah, Islam sangat mudah. Ya, kita punya kaidah tadi, fattaqullaha masata'tum la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ibadah bukan hanya di masjid, di rumah pun kita bisa, apalagi ada udzur. Sekali lagi, Rasul mengatakan juga, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'mal sahihan muqiman. Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar, tidak bisa lagi beribadah seperti dahulu kala, maka tetap Allah akan berikan pahala seperti ketika dia sehat, seperti dia dalam keadaan mukim. Jadi, tetap ya ada rasa sedih kita nggak bisa memakmurkan masjid Allah. Cuma inilah sekali lagi realita yang harus kita terima. Harus kita sabar. Insya Allah semua ada hikmahnya. Insya Allah pahala tetap akan menanti kita kalau kita betul-betul bersabar dan betul-betul mengikuti syariat Islam. Ketika Ramadan tetap kita puasa seperti biasanya. Ya. Kemudian ibadah yang dahulunya kita lakukan di masjid, kita lakukan di rumah. Ya, salat tarawih kita ganti dengan salat tahajud di rumah. Ya, salatul lail di rumah, baca Quran juga di rumah. Kita juga bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga. Ya, insya Allah, semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang penting kita ikhlas, kita ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Artinya jangan ngeyel, jangan memaksakan diri, yang itu akan bisa mendatangkan madarat. Ya, sedangkan dalam Islam dikatakan bahwasanya darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menjauhkan diri dari kemadaratan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Inilah rahmat Allah yang sangat luas bagi hamba-hambanya. Akan ketika perang Rasulullah SAW tetap menegakkan sholat berjamaah. Tapi kita sekarang ketika wabah justru meninggalkan sholat jamaah. Tidak juga. Ya. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi. Kalau mengambil hadis jangan sepotong-sepotong, harus lengkap. Ya, yang pertama betul Rasul tidak meninggalkan sholat berjamaah ketika perang. Tapi yang pertama pertanyaannya, apakah sholatnya di masjid? Sholat berjamaah kita bisa di rumah dengan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul memberikan keringanan seperti yang sudah kita sampaikan bab dalam Sahih Bukhari, nanti dilihat bab tentang sholat Jumat. Ada rukhsah bagi yang tidak menghadiri salat Jumat atau masjid ketika adanya hujan. Jangan mengambil sepotong saja. Rasul memberikan keringanan. Ketika tidak perang ada hujan, Rasul memberikan keringanan. Bahkan Rasul menyuruh muadzin untuk mengganti ahyala salah dengan as-sallu fi buyutikum. Jangan dilupakan hadis ini. Ini dikala tidak perang, Rasul membolehkan memberikan keringanan, apalagi dengan adanya wabah virus corona seperti ini. Jadi hanya jangan mengambil sepotong. Apakah sebab timbulnya fenomena tidak menyebut kata bid'ah terhadap suatu amalan yang jelas-jelas bid'ah oleh sebagian dai kita, justru mencari kata-kata yang aman? Terkadang ada orang-orang yang pengecut, ya, jelas-jelas bid'ah, tapi mencari lafaz yang lain menyelisih sunnah. Sedangkan kata para ulama seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan dalam footnote komentar beliau terhadap kitab Al-Masail As-Salas karangan Syekh Surkati, kata beliau tidak semua yang menyelisih sunnah itu bid'ah. Jadi kalau diganti kata bid'ah dengan menyelisih sunnah itu tidak pas, karena tidak semua yang menyelisih sunnah itu bid'ah. Setiap bid'ah, kata beliau, setiap bid'ah pasti menyelisih sunnah. Tapi nggak semua yang menyelisih sunnah itu bid'ah. Sekali lagi harus dipahami. Maka kadang memang ada dai-dai kita yang cari popularitas, cari aman, namun berlebihan sampai mengganti kata-kata tadi. Ini mirip dengan al-bid'ah yang mengganti kata-kata kafir dengan non-muslim. Maka sekali lagi harus betul-betul waspada. Masalah bulan Sya'ban ini sekali lagi Rasul sering berpuasa, bahkan dikatakan hampir
puasa sebulan penuh, silahkan. Ya, sholat malam silahkan. Cuma jangan dikaitkan dengan ibadah-ibadah khusus yang tidak ada dalilnya. Nah, ya adapun ya lagu-lagu nasyid apapun ya yang dikatakan dalam lagu tersebut, entah berkaitan dengan Aisyah dan sebagainya, kita punya keyakinan tidak ada dalam Islam itu nasyid-nasyid Islami. Ya, Aisyah sendiri nggak pernah mengajarkan nasyid. Ya, kalaupun ada istilahnya kasus ataupun kejadian ya bahwasanya Rasul mendengarkan istilahnya puisi-puisi, ini bukan nasyid, apalagi dengan diiringi alat-alat musik. Ya, Rasul mengatakan la yakunanna min ummati man yastahiluna al-hira wal hila wal khamra wal ma'azif. Nanti akan ada di tengah umatku, di antara umatku yang menghalalkan di antaranya al-ma'azif, alat-alat musik. Ya, ini saja sudah tidak benar. Ya, tidak ada dalam Islam nasyid Islami, lagu-lagu Islami. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin satu yang perlu kita jawab di sini, apa itu tauhid hakimiyah? Tauhid hakimiyah itu mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Secara asal ini benar, cuma ini bukan makna la ilaha illallah. Ini bukan makna la ilaha illallah. Cuma kelompok Khawarij, di antaranya Said Qutb, Muhammad Qutb, mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Ini seperti yang diucapkan oleh kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu kalimat yang hak, namun makna di belakangnya batil. Yaitu mereka membawakan ucapan tersebut untuk mengkafirkan setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah ucapan kelompok Al-Khawarij. Muhammad Qutb, Said Qutb mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Ini mirip dengan yang kita sampaikan tadi, ada di buku paket bahasa Arab yang mengartikan la ilaha illallah dengan kata-kata ya la ilaha illallah ta'ni la narda binidamin yukhalifu nidamal Islam. Kita tidak ridha dengan hukum undang-undang kecuali hukum Islam. Ini sekali lagi yang harus ditasfiyah. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, tauhid hakimiyah ini selalu dipropagandakan oleh kelompok Khawarij untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin atau kaum muslimin secara umum. Maka harus ditasfiyah. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.